semuanya, halo listener. Di sini ada aku Wulan dan bareng aku kali ini kita masuk di Bingkai Suara ya. Di Bingkai Karya, sesi Bingkai Suara dan tentunya nanti aku akan ngobrol bersama dengan musisi. Kalau sekarang biasanya kan ngobrolnya cuma satu orang gitu ya. Kalau sekarang aku rame-rame. Kita kedatangan Ya. Utopia. Halo semuanya. Yeay. Eh, Semuanya. Tuh kan, rame kan, padahal 3 orang doang ya. Oke, nah ini aku udah bareng sama Utopia. Ini ada Kak Ana, vokalis. Halo Kak Ana. Halo. Ini yang udah kangen ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Ana. Ini ada gitaris Utopia. Wah ini siapa yang nggak kenal, ada Kak Denny and Play. Halo Kak Denny. Halo. Halo, apa kabar semuanya? Aduh. Alhamdulillah, semoga kabarnya baik ya, listener ya. Ini gonjreng banget Alhamdulillah. ya, Kak Denny ini paling ceria, paling cerah bajunya ini, pakai kuning sekarang. Oke, dan aku juga sudah Harus bareng ceria. drummernya Utopia, ada Kak Tommy. Halo Kak Tommy. Halo, halo, selamat sore. Ini semua kabar baik ya pasti ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah baik. Emang Utopia itu udah nggak usah ditanya soal apa ya, kekompakannya gitu. Dari tadi tuh kayak bareng gitu loh. Coba sekali lagi boleh kakak-kakak dari Utopia ini ya, sapa listener Bingkai Karya boleh? Boleh. Halo, listener. Oke, kita lanjutkan aja deh, nggak apa-apa. Aku juga mau ngucapin congratulations buat Utopia. Akhirnya kita bersama Utopia kembali setelah sekian lama. Kita bisa dengerin rilis lagu barunya, Mencintaimu Seperti Anugerah. Akhirnya rilis ya, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan bahas soal itu bareng Kak Ana, Kak Denny, dan juga Kak Tommy ya, soal Mencintaimu Seperti Anugerah. Tapi sebelumnya ini aku mau ke Kak Ana deh. Kak Ana, aku mau nanya deh, Kak Ana hari ini sudah goes belum? Belum hari ini sih. Belum ya. Hari ini belum. Next lah. Bandung cuacanya Gue di kurang. kamar sekarang. Bandung emang Lagi enak banget ya, Kak ya? Mbak. Oh, mendung ya? Iya. Oke. Lagi mendung-mendung gini. Kan belum hujan. Iya. Iya. Tapi masih hujan ya di sana ya? Masih. Iya. 2 hari sekali lah hujan. Nggak tiap hari, cuman 2 hari sekali suka ada hujan. Oke. Ini kalau hujan-hujan paling enak makan mie bakso nggak sih, Kak Denny? Wah, bener banget. Itu kebetulan mie bakso itu adalah makanan favoritku. Iya kan? Pokoknya kalau ke Bandung jangan lupa beli bakso banyak yang enak-enak di sini. Ada bakso, mie kocok, banyak banget. Kak Denny kalau ngomongin bakso, karena Kak Denny juga suka mie bakso ya, wah ini harus ke Malang sih, Kak. Kalau Malang itu, wah surganya bakso, Kak. Wajib. Tuh, ini kalian tahu saya suka bakso ya. Padahal itu aneh. Iya. Wah. Oke, ya nanti lah ya, boleh lah ya main itu. Kak Ana, ini di rumah Kak Ana di mana ya? Aku kok nggak ngelihat Cilo, Tanti, sama Cici ya? Astaga. Iya, ini kita di studio di rumahnya Kak Tommy. Di studio. Kalau Cilo, Tantik, sama Jiji di kampung aku, Sumatera Barat. Oh, oke. Ya deh, salam ya buat mereka bertiga si gemas itu. Iya, lusa disampaikan. Oke. Oke. Berarti ini tuh biasanya ruangannya Kak Tommy ngajarin vokal anaknya itu ya? Iya. Buat ini buat ngetek gitu. Ngetek lagu. Bikin lagu di sini gitu. Oke. Iya ya, enak ya. Jadi olah vokalnya itu langsung diajarin sama ayahnya gitu.
Oke, Kak, kita mau ngomongin Mencintaimu Seperti Anugerah, tapi sebelum kita kulik-kulik ke sana ya, mungkin kita mau ngomongin dulu karena Utopia ini kan udah lama banget ya di industri musik. Nah, kalau secara perjalanannya sampai akhirnya Utopia juga masih eksis sampai sekarang itu gimana sih, Kak? Mungkin dari awal dulu sampai akhirnya, oke, kita bentuk Utopia dan akhirnya masyarakat menerima dan karya-karya kalian juga akhirnya rilis itu gimana? Iya, Nufri? Iya. Kita untuk berkarya, makanya kita juga selalu mendengarkan pasar, selalu Mhm. riset ke pasar juga, gimana caranya supaya Utopia tetap diterima, terus lagu-lagu lama yang lamanya juga tetap didengarkan sama anak-anak muda. Makanya kita sih seneng banget ya kita karena kita tuh lebih lebih langsung kontak sama penikmat musik. Kadang-kadang kita diundang pensi-pensi SMP ya Mbak Hania. Oh, Ajaib itu. Pensi kita kita harus ngobrol gitu sama anak-anak SMP, anak-anak SMA tuh. Jadi kalian maunya apa, liriknya kayak gimana, akhirnya ya kita bisa bisa ini sih bisa terus Menampung berkarya ya, gitu. bisa menampung apa yang mereka suka gitu ya. Kayak gitu, kayak begitu. oh, oke. Jadi memang ya itu semua riset gitu ya sampai ya Iya. seperti yang kita tahu gitu kalau Utopia juga akhirnya banyak yang suka gitu. Oke. Nah, Kak, berarti semuanya termasuk juga kalau bikin-bikin lagu gitu, berarti di Bandung ya atau di Jakarta? Di Bandung. Di Di Bandung. Bandung. Oh, oke. Berarti termasuk Mencintaimu Seperti Anugerah ini juga dibikinnya di Bandung ya. Lagu ini ditulis Kak Tommy kan ya? Kak Tommy ya? Ya, Ya. ya. Oh, oke. Nanti kita tanya ke Kak Tommy deh. Lagu ini kan nyeritain seseorang yang mempertahankan komitmennya ya. Ini padahal kayak Iya, iya. udah disakitin berkali-kali ya, ngapain sih masih bertahan. Tapi endingnya ya bye juga ya, Kak Tommy. Iya, iya. Gimana itu? Kalau versinya Kak Tommy sendiri tuh seperti apa sih sebenarnya dari makna lagu ini? Itu tadi kayaknya nge-cross sama lagu Kau Ulangi Lagi Menyakiti Aku yang sebelumnya lagu ini. Karena yang menyakiti lagi, dimaafin lagi, menyakiti lagi, itu yang versinya yang lagu sebelum ini, sebelum Mencintaimu Oke. Seperti Anugerah. Jadi, kalau yang Mencintaimu Seperti Anugerah sih kita cuman ngingetin aja bahwa kita tuh harus bersyukur mempunyai pasangan, Iya. entah itu suami, istri, atau pacar, atau sama siapapun juga, ya kita bersyukur, walaupun sama beda kita bisa dibilang pasangan juga gitu. Iya. Jadi kita Oke. harus bersyukur dengan tandem kita, dengan pasangan kita. Pasti ada kurangannya, ada kelebihannya, ya itu kita harus bersyukur dan kita bisa bertahan gitu, dan harus diperjuangkan itu si pasangan itu. Itu aja Oh, sih. oke. Iya. Ini berarti kayak emang udah diatur kayak gitu ya, Kak, ya? Kan kalau di lagu sebelumnya itu kan sampai akhirnya dia udah dipatahin berkali-kali, dia akhirnya menyerah, terus sekarang dia sudah berlabuh gitu ke seseorang, gimana, Kak? Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Di ending berarti ya. Jadi ini Bucin Part 2, yang kemarin Bucin Part 1. Kayak antologi gitu ya. Dari 1 sama 2 nyambung. Oke. Kak Denny dulu gitu nggak, Kak Denny? Ya, semua orang punya punya romantika kehidupan yang Iya berbeda. sih. Tapi pada intinya kalau kita mencintai sama seseorang, konsekuensinya kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Jadi sama-sama saling melengkapi lah, saling bekerja sama. Ini kan kerjaan begini, tukeran ini, yang penting kita bersyukur sama yang di atas. Benar. Iya sih. Ini aku penasaran deh, aku pengen dengerin kalau dari Kak Ana ini relate sama lagu Mencintaimu Seperti Anugerah ya. Kan kadang itu orang itu susah banget gitu loh, Kak. Kita benar-benar yang menemukan jalan lurus, menemukan satu orang yang tepat. Itu kan susah banget, Kak Ana ya. Kalau versinya Kak Ana, untuk menemukan seseorang yang tepat itu harus gimana sih? Mungkin ini juga tips buat listener. Oke, kalau menurut aku sih kita mulai dulu dengan ketulusan dari kita dulu. Nah, biasanya kalau kita udah tulus, kita udah belajar lebih baik, biasanya Allah ngasih yang lebih baik juga gitu ya. Oke.
lebih ke Ya, situ sih. Kan ya. kalau udah dapet ya udah dijaga, kita anggap itu anugerah itu aja. Terlepas dari kurang-lebihnya gitu. Ya. Iya, Intinya iya. begini, Gimana yang kita Kak mau Tommy? belum tentu yang terbaik buat kita. Oh, Benar. Kak Denny ya. Walaupun Oke, tidak oke. dihempaskan, tapi ya udah balik lagi dianggap itu anugerah gitu. Bersyukur gitu. Aduh, ini tips ya dari Kak Ana, ini spesial buat listener ya. Kadang karena kita tuh juga sebenarnya udah menemukan nih ya orangnya ini, tapi kayak aduh ada keraguan nih, ada keraguan. Ya, Padahal ya, emang itu tuh orangnya tuh udah itu gitu, tapi ya, nggak yakin. Oke. benar. Nah, kalau dari lagu Mencintaimu Seperti Anugerah sendiri yang pada akhirnya sekarang udah bisa kita nikmatin lagu ini, itu gimana sih Kak proses dari menulisnya, mungkin Kak Tommy ya, dari masa menulisnya sampai akhirnya udah rilis, MV pun juga udah jadi. Prosesnya sih sebetulnya itu tuh lagu tuh udah beberapa versi gitu. Itu tuh lagu tuh udah lumayan lama dibandingin yang kau ulangi lagi. Itu tuh lebih lama sebetulnya, lebih lama jadi. Cuman kita waktu itu banyak diganti-ganti versi gitu. Kadang-kadang ada versi ini, kadang-kadang kita bikin sedikit EDM, kadang-kadang sedikit ngepop, terus kata-katanya juga banyak yang koreksi lagi, renovasi lagi kayak begitu. Jadi prosesnya lumayan panjang juga gitu. Dan ya banyak kenangannya juga lagu ini gitu. Iya. Kenangannya banyak, ada yang indah, ada yang pahit juga ada. Iya. Pokoknya bikin baper semua bikin, karena ya istilahnya lagu tuh kenapa kok lagu itu terus dipertahankan, terus dibikin gitu. Itu aja sih. Jadi akhirnya kita rilisin aja deh. Iya. Mumpung kita moodnya juga lagi Iya. bagus, terus kita juga lagi enak moodnya, jadi udah kita garap dengan versi yang kita rencanakan finalnya tuh ini gitu. Dan sekarang lah kita rilis gitu. Oke, Kak Tommy butuh berapa lama itu waktunya buat itu semua ngulik-nguliknya itu sampai akhirnya selesai? Itu dari sebelum COVID ya. Itu dari sebelum COVID kita udah mulai garap-garap. Oke. Mau dibungkus itu lagu, mau digarap, mau digarap lagu itu sebelum pas kita lagi semangat bangetnya, tiba-tiba COVID. Iya. Dari situlah kita jadi lebih banyak lagi waktu. Akhirnya setelah COVID itu kita berbagai versi keluarlah, versi begini, gaya nyanyinya begini, begini. Akhirnya setelah COVID selesai, kita akhirnya pecah telur juga gitu. Oh, berarti kita akhirnya. Jadi kita bersyukur juga sih ada COVID, jadi kita jadi bisa lebih banyak pertimbangan, banyak pertimbangan gitu. Jadi lebih gitu. Walaupun yang setelah yang dirilis kau ulangi dulu gitu. Oh, ini kalau dari Kak Ana sendiri sebagai yang nyanyiin gitu ya, ada challenge apa Kak Ana dari lagu Mencintaimu Seperti Anugerah ini? Kalau challenge apa ya? Aku lebih ke itu sih sebenarnya. Kalau challenge ya pasti ganti lagu, ini kita lagu baru nih, kita ngebahas lagu baru. Pasti ke rasanya dulu, mempelajari rasanya, ini nyanyiinnya nanti gimana gitu kan. Kalau pas proses lagu ini tuh, nge-tag pertama lagu ini tuh sebenarnya aku lagi galau sebenarnya. Oh, oke. Nah, jadi tantangannya itu, ini orang yang lagi galau nih, harus nyanyiin lagu liriknya begini gitu kan, yang seperti anugerah gitu kan. Gimana nih caranya, kita lagi kurang bersyukur ya, harus nyanyiin lagu yang harus bersyukur gitu. Oke. Ini kalau dari perasaan hati ya. Iya, benar. Memanage perasaan hati. Jadi saat itu di nge-tag pertama itu yang ya udah gitu, berusaha ngerasa-rasain aja. Ya kenapa itu galaunya? Itu orang bikin galaunya. Itu galaunya kenapa gitu ya? Galaunya itu nyambung ke lagu Kau Ulangi Lagi Menyakiti Aku itu mah. Oke. Biasalah. Oke, tapi sekarang udah nggak apa-apa kan, Kak Ana?
Aman, selewat doang. Oke. Kalau Ini nggak pasti boleh lama-lama. iya benar, setuju. Buat apa ya lama-lama ya, Iya. buang-buang waktu. Iya, buat apa? Oke, ini kalau dari Kak Denny nih, kalau Kak Denny sendiri dengan lagu ini di bagian apa yang menurut Kak Denny itu challenge banget atau sejauh ini ya nggak biasa aja karena juga udah banyak single kan yang dikeluarin gitu dari Utopia. Nah, saya yang paling kerasa itu yang paling beda itu pas interlude. Nah, itu kan Oke. melodi ya. ya, pas interlude-nya pas lead tengah ya pas interlude. Itu sesuatu yang beda banget yang belum pernah kita bawain itu yang digarap ya. Itu orang-orang pas saya dengar pertama aja pas lagi bikin lagunya, wah, enggak nyangka ke part itu gitu. Part-part yang ya gitu kan ya, itu kan mahal banget kalau menurut saya itu sesuatu yang berbeda sama lagu-lagu Utopia yang lainnya. Ya tambahan juga sih Ya. di part melodi itu emang kita bikin sesuatu yang beda. Jadi kita ada layerannya dengan digital sound Ya. disatuin sama Jadi gitar yang natural. Jadi akhirnya itu nggak gampang gitu. Ya. Maksudnya menyatukan nada dan suara itu lumayan challenge juga buat gitaris gitu. Itu merupakan sesuatu yang baru buat Utopia. Antara perpaduan antara lead gitar sama synthesizer ya, itu mahal. Oke, ternyata kalau dengerin cerita dari Utopia ini setiap lagu yang rilis bukan berarti karena udah keseringan itu nggak ada cerita unik di baliknya gitu. Tetap ya Kak ya, ada sesuatu yang memorable gitu loh. Iya. Oke, Kak, aku mau bedah lagu sedikit boleh ya di sini ya? Aku udah siap nih. Boleh ya? Oke. Boleh banget. Silakan. Iya, Kak Tommy. Nah, di sini nih bagian yang mencintaimu seperti anugerah. Takkan ku lepas walau hanya sesaat. Ini tuh kayak wah di titik emang bucin banget ya. Atau sebenarnya cinta di sini itu memang universal untuk cinta seluruh semua hal atau cinta terhadap pasangan aja gitu, Kak? Universal sih sebetulnya tujuannya universal. Jadi lagu itu emang diciptain jadi bisa untuk ke pasangan, ke pacar, bisa ke sahabat, bisa ke suami istri, bisa ke kayak tadi itu kayak ke teman band juga bisa gitu. Seperti itu. Jadi ya kita harus betul-betul jangan lepaskan walaupun hanya sesaat gitu. Jangan diabaikan gitu. Lebih ke situ sih. Oke. Sebetulnya mewakili ini sih mewakili rasanya cowok sih sebetulnya. Kadang-kadang suka lupa gitu bahwa pasangannya tuh ada di rumah atau ada sampingnya, tapi kadang-kadang cowoknya masih lirik sana lirik sini ngasih waktu ke Waduh. jangan begitu Jangan ya. ya. Nggak Kan gitu. ada puasnya. Oke. Oke, Kak Tommy. Bener nggak gitu ya Kak Denny ya? Setuju Kak Denny ya? Apa yang disampaikan Kak Tommy? Ya, setuju banget. Soalnya kita harus punya mindset, punya perasaan. Wah, kita punya yang berharga ya, punya sesuatu yang berharga kita, yang menemani kita, bisa ngasih motivasi kita. Kan kalau yang selewat tuh kan belum tentu buat benefit kan, buat kita buat jangka panjang gitu. Kita harus punya, intinya kita harus bersyukur kita punya sesuatu yang sangat berharga yang ada di sekitar kita, yang kita cintai, dan itu anugerah. Oke, sampai di lanjutannya itu masih berlanjut nih. Ku akan selalu temani dirimu sampai waktuku telah habis. Wow, ini tuh cinta sejati banget sih. Oke. Dan di sini juga ada kelanjutannya. Kau selalu ada di hatiku, tak akan ada yang sepertimu. Kau terlalu hebat untuk dihempaskan dari hatiku. Nah, makanya itu sampai akhirnya tidak bisa berpaling ke siapapun, gitu ya? Ini maksudnya. Oke. Jadi untuk bersyukurnya dengan kata-kata itu tadi gitu. Kita bersyukur bahwa kita tuh diberi pasangan tuh bukan sama siapa-siapa tapi sama Allah yang di atas. Itu
Itu jangankan kita diberi pasangan, kita dikasih musibah aja kita harus bersyukur gitu. Ya. Kita bersyukur walaupun kita dikasih musibah gitu. Benar. Apalagi Ya. dikasih pasangan gitu. Oke, nah ini kalau dari Kak Ana nih, Kak Ana, kita kan tadi ngomongin pasangan ya, cinta sejati, pasangan gitu. Cara gimana ya? Cara menghargai, karena kan biasanya di suatu hubungan Kak itu ada titik jenuh gitu kan. Pasti. Nah, caranya nih, cara triks gitu biar kita ingat lagi gitu, mungkin dengan apa ya, visi misi awal gitu dulu itu kayak apa, itu gimana kalau menurut Kak Ana? Aku lebih ke, karena udah menikah kali ya. Karena udah menikah jadi aku lebih ke itu pilihan aku gitu kan. Kurang lebihnya kalau aku pengen pasangan jadi pengen lebih baik, aku juga harus lebih baik juga gitu. Lebih ke situ, menjaga kesetiaan itu aja. Jadi ada tips juga, karena itu kalau pengen pasangannya lebih baik dia harus ngebanting HP dulu baru. Enggak. Jangan dong, sayang HP-nya. Banting HP minta baru ya. Oh ya, nggak apa-apa sih, boleh kalau kayak gitu. Enggak. Jangan didengerin guys. Lebih baik dan lebih baru gitu. Jangan diikutin guys. Jadi HP-nya yang lebih baik, Jangan. HP-nya mah tetap rusak. Ini bahaya banget, ekstrim banget ya. Oke, Kak, ini itu belum apa-apa. Ini kebayang kalau talk show-nya ini 2 jam gitu, waduh, capek ketawa. Oke. Sakit perut ya. Sakit perut. Nggak apa-apa, senam muka. Benar. Oke, Kak, ini kalau kita lanjutin ke MV ya, di sini konsep MV-nya itu udah utopia banget ya. Kalau dari konsepnya MV ini, ide dari siapa nih, Kak? Sebetulnya ide dari kita juga, jadi kita bareng ada teman yang namanya Faim yang bikin itunya, musik videonya. Kita tuh pengen full performance gitu, jadi jangan ada cerita, jangan ada peran pembantu, peran figuran, nggak ada modelnya gitu. Jadi kita emang benar-benar harus acting di situ, kita acting dengan kita bahagia, kita bersyukur, tapi ada juga notasi-notasi sedih yang bikin challenge-nya Ana tuh mungkin di situ. Liriknya bahagia tapi notasinya ada sedikit dark gitu, agak dark. Jadi dark the mirror tuh kayak gimana? Hanya minta ampun gitu. Gitu sih. Oke. Nah, karena sekarang udah rilis lagu gitu, mungkin di waktu dekat ini juga jangan-jangan udah ada hal yang ini disiapin nih dari Utopia buat kita nih. Apa boleh nggak dibocorin? Mau ada single lagi atau gimana Kak? Atau album mungkin boleh nggak sih dibocorin? Boleh. Kalau album belum ya, kita yang versi Ana baru 4 lagu, mungkin nanti 6 lagu kita akan ngeluarin album. Jadi nanti yang versi yang versinya Ana tuh kita mau bikin lagi 1 lagu lagi, sehingga setelah ini cuman kita juga minta masukan apakah kita Utopia murni lagi atau kolaborasi sama musisi lain. Nah itu aja lah, bagusnya gimana. Kita lagi galau sih di situ, apakah kita mau narik musisi luar untuk berkolaborasi, apakah tetap murni Utopia, masih belum tahu gitu. Oke. Ya, berarti bocorannya sebentar lagi ini masih akan ada single ya. Iya. Yeay. Tahun ini Kak ya? Insya Allah tahun ini, kalaupun mundur mungkin awal tahun 2020. Oke. Oke, ya semoga nanti dilancarin semua yang direncanain dari Utopia ya, karena kita juga pasti selalu mendukung karya-karyanya. Makasih ya. Oke, nah ini Makasih banyak Mbak. Oke, sama-sama. Nah, ini Kak kalau ngomongin Utopia ya yang sekarang ya, harapannya ini mungkin aku tanya satu-satu deh gitu, dari Kak Ana, ladies first ya kalau kata orang-orang. Ngomongin Utopia, harapannya ke depan gitu kayak apa? Doa dari Kak Ana. Yang pasti harapan aku kita selalu kompak ya, terus pengen manggung ke luar negeri. Wih, amin.
ke Malang juga lah ya. Amin. Oh Ya, iya, Malang juga. iya. Itu Aduh. kangennya dari Malang, Aduh. pokoknya aku pengen makan bakso Malang di Malang. Bakso iya. itu yang paling enak tuh yang nggak boleh sebut itu ya, sebut tempatnya ya. Bakso Malang titik. Nah. Iya. Bakso Malang disatuin sama apel. Nah. Oke. Ini Ayo kalau Malang. Oke, semoga ya, semoga ke Malang gitu. Kita juga bisa ketemu langsung gitu. Jadi kan lebih enak ya nanti ngobrolnya. Oke. Nah, ini kalau dari Kak Denny nih, aku pengen dengerin tadi kita udah dengerin harapan dari Kak Ana ya. Kalau dari Kak Denny nih buat Utopia ke depannya. Kalau angan-angan saya cita-cita saya Utopia pengen bikin konser tunggal. Amin. Amin. Dan ini yang pasti Utopia terus menjadi soundtrack kehidupan para pendengar musik di Indonesia. Ya amin. Nah ini tuh kalau harapan dari Kak Denny. Kalau dari Kak Tommy ini apa nih? Kalau dari aku sih harapannya simpel-simpel aja sih. Kita udah lama bermusik, Utopia pun udah 20 tahun. Jadi kita tuh pengen jangan puas sampai di sini. Kok hilang? Jangan puas sampai di sini. Terus kita pengen lebih lebih atraktif lagi berkarya, lebih pintar lagi berkarya, dan kita pengen sih cuma satu, pengen jadi panutan para musisi-musisi muda. Gitu. Itu aja sih. Amin. Ya, pasti harapannya ke depan, termasuk Bu juga dari listener yang lagi dengerin bareng Utopia ini semakin deh karya-karyanya juga semakin banyak dan bisa kita dengerin gitu ya. Amin ya. Amin. Oke, ya Kak, ini kalau ngomongin lagu Mencintaimu Seperti Anugerah nih, Kak Ana boleh nggak sih Kak spill dikit buat kita? Oh iya. Boleh Kau ya? selalu ada di hatiku, tak akan ada yang sepertimu. Kau terlalu hebat untuk dihapus dari hatiku. Yeay. Oke, dikit aja ya, listener. Ini kalau pengen tahu yang lebih fullnya di mana nih, Kak? Nah, buat teman-teman silahkan cek di channel YouTube-nya Utopia Band Official. Ya. Nah, di situ banyak video-video kita. Ada lagu Cintamu Seperti Anugerah, Kau Ulangi Lagi Menyakiti Aku. Sekaligus di situ banyak video-video kita lagi manggung. Dan dengerin semua platform digital. Iya, di iTunes, Spotify, Joox, dan banyak lagi. Oke. Nah, itu ya, kita semakin kenal sama Utopia dan tadi kita juga udah ngobrolin banyak. Itu mungkin boleh nanti pas waktu ke Malang nyobain bakso, nongkrong, ngopi gitu ya. Tadi Kak Tommy Mau kan? Saya kan Malang kan, sosisnya enak banget ya. Iya, Hampir mirip Bandung. Oke deh, kakak-kakak, thank you buat waktunya bareng Bingkai Karya. Sukses dan sehat Sama-sama. terus ya. Iya. Iya. Oke, dan Terima kasih ya. Listener. Oke, sama-sama. Dan thank you juga buat listener Bingkai Karya yang udah dengerin aku ngobrol spesial kali ini bareng Utopia. Sampai jumpa semuanya, bye.